Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai bab 17, yaitu Partnership Liquidation. Anggota kelompok kami ada Priscilla Octavia dengan NPM akhir 076, Atika Fauza Nabila dengan NPM akhir 126, Dinda Aulia Rosa NPM akhir 141, dan Gabriela Fadarian Roja NPM akhir 152. Memasuki materi yang pertama yaitu proses likuidasi. Jadi pada proses likuidasi kemitraan atau partnership liquidation itu melibatkan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu mengonversi aset non-tunai menjadi tunai, mengakui keuntungan, kerugian, dan biaya yang timbul selama periode likuidasi, melunasi semua kewajiban, dan mendistribusikan tunai kepada para mitra sesuai dengan saldo akhir di rekening modal mereka. Nah, pada proses likuidasi ini mengasumsikan hal-hal berikut. Yang pertama, kemitraan tersebut solvable, yaitu aset kemitraan melebihi liabilitas kemitraan. Yang kedua, semua mitra memiliki ekuitas dalam aset bersih kemitraan. Dan yang ketiga, yaitu tidak ada pinjaman yang belum dilunasi kepada mitra manapun. Nah, di proses likuidasi ini tuh terdapat urutan prioritas pembayaran. Yang pertama yaitu jumlah yang terutang kepada kreditor selain mitra dan jumlah yang terutang kepada mitra selain untuk modal dan keuntungan. Yang kedua yaitu jumlah yang terutang kepada mitra yang melikuidasi saldo modal mereka pada saat penyelesaian likuidasi aset dan kewajiban kemitraan. Nah, ini diawali dengan yang simple partnership liquidation terlebih dahulu. Jadi simple partnership liquidation itu merupakan konversi semua aset kemitraan menjadi uang tunai dengan satu distribusi uang tunai kepada mitra sebagai penyelesaian akhir dari urusan kemitraan. Nah, di sini ada contoh ilustrasi yang dimana terdapat balance sheet dari Holden Care Partnership pada tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut, yaitu pada aset itu terdapat kas $10, piutang 30, inventory 30, dan plan aset itu 40 dengan totalnya 110. Di liabilitas dan equity ada utang yaitu 40, loan from whole itu 10, whole capital 25, care capital 35 dengan total 110. Nah, Holden Care itu membagi keuntungan dan kerugian 70% dan 30%. Dan mereka sepakat untuk melikuidasi kemitraan setelah 1 Januari 2017, yang dimana pada tanggal 5 Januari 2017 itu inventory dijual seharga 25.000, plan aset dijual seharga 30.000, dan 22.000 diterima dalam penyelesaian akhir piutang. Di gambar yang sebelahnya yaitu ada jurnal entry untuk mencatat likuidasi. Ini ada part A yaitu jurnal untuk mencatat penjualan aset dan account receivable collection dengan jurnalnya. Yang pertama ada cash 25.000, whole capital 3.500, care capital 1.500 dengan kredit inventory 30.000. Ini untuk mencatat alokasi penjualan inventory. Nah, lalu jurnal kedua ada kas 30.000, whole capital 7.000, care capital 3.000 dengan kredit plan aset yaitu 40.000. Ini jurnal untuk alokasi penjualan plan aset. Jurnal yang ketiga yaitu kas 22.000, whole capital 5.600, care capital 2.400, kreditnya yaitu account receivable 30.000. Ini untuk menjurnal alokasi account receivable collection. Nah, dari jurnal yang pada slide sebelumnya itu menghasilkan balance sheet sebagai berikut. Yang ini yang di atas ini yaitu kasnya menjadi 87, lalu di akun untuk liabilitas dan equity ini ada account payable-nya 40, loan from whole-nya 10, whole capitalnya 8,9, care capitalnya 28,1, sehingga totalnya sama-sama 87. Nah, setelah itu kita membuat jurnal untuk merecord pembayaran utang dan final distribusi ke partner. Nah, jurnalnya yang pertama yaitu account payable 40.000 pada cash 40.000. Ini untuk mencatat pembayaran utang ke non partner. Jurnal yang kedua yaitu loan from whole 10.000 dan cash 10.000. Ini untuk mencatat
pembayaran hutang partner yaitu whole. Lalu jurnal ketiga yaitu whole capital 8.900, care capital 28.100, kreditnya yaitu kas yaitu 37.000. Ini untuk menjurnal distribusi likuidasi ke partner. Nah, jadinya ini di bawahnya ini ada final step in partnership liquidation dengan distribusi kasnya ke kreditor dan partner sebagai berikut sesuai dengan jurnalnya, yaitu ke kreditor untuk akun payable-nya 40.000, ke pembayaran hutang ke whole yaitu 10.000, dan untuk distribusi capital balance ke whole 8.900 dan capital balance untuk KIR yaitu 28.100 dengan total distribusinya yaitu 87.000. Dan di akhir itu ada kayak sebagai ringkasan likuidasi yaitu statement of partnership liquidation untuk periode 1 Januari 2017 hingga 31 Januari 2017 yang sebagai berikut ini, yang dimana final distribusi ke partnernya yaitu whole-nya jadi 8.9, care capitalnya yaitu 28,1. Materi selanjutnya yaitu capital balance in a solvent partnership. Jadi jika likuidasi kemitraan itu dilakukan dalam keadaan solvable, di mana terdapat sumber daya yang cukup untuk membayar kreditor dan mendistribusikan sebagian dana tunai kepada para mitra. Namun proses likuidasi ini dapat mengakibatkan kerugian yang memaksa akun modal beberapa mitra itu menjadi saldo debit. Nah, ketika hal ini terjadi, mitra dengan saldo debit memiliki kewajiban terhadap mitra dengan saldo kredit, dan mereka dapat diwajibkan untuk menggunakan aset pribadi untuk melunasi kewajiban kemitraan. Nah, jika mitra dengan saldo debit tidak memiliki sumber daya pribadi, maka mitra dengan ekuitas positif akan menanggung kerugian sebesar saldo debit tersebut. Kerugian tersebut dibagi sesuai dengan rasio pembagian laba dan rugi relatif dari mitra dengan saldo ekuitas positif. Pembayaran aman kepada mitra. Pembayaran aman adalah pembagian uang atau aset dari kemitraan kepada para mitra yang dijamin tidak perlu dikembalikan lagi ke kemitraan di masa depan. Perhitungan pembayaran aman didasarkan pada dua asumsi. Yang pertama, semua mitra secara pribadi insolvent. Jadi kalau ada kekurangan dana itu sudah tidak bisa minta lagi dari kantong pribadi mitra. Yang kedua, semua aset non-kas merupakan potensi kerugian. Jadi hanya uang tunai yang ada pada saat ini yang dapat digunakan untuk membayar utang dan dibagikan ke mitra. Yang selanjutnya yaitu penerapan jadwal pembayaran aman. Diasumsikan bahwa kemitraan BAS, Max, dan NAN sedang dalam proses likuidasi dan saldo akunnya yaitu debit dan kreditnya sebesar $250.000. Semua kewajiban selain kepada mitra telah dibayarkan, dan para mitra memperkirakan penjualan tanah dan bangunan akan memakan waktu beberapa bulan. Oleh karena itu, mereka sepakat bahwa semua kas yang tersedia selain $10.000 untuk menutupi biaya dan kontingensi harus segera didistribusikan. Kerugian mencakup nilai buku tanah dan bangunan sebesar $160.000 dan kas sebesar $10.000 yang ditahan dari distribusi. Setelah kerugian yang mungkin dikurangkan dari ekuitas masing-masing mitra untuk tujuan perhitungan pembayaran yang aman, beberapa mitra menunjukkan ekuitas negatif. Jumlah negatif harus dialokasikan pada mitra dengan saldo ekuitas positif menggunakan rasio pembagian laba dan rugi relatif mereka. Alokasi dilanjutkan hingga tidak ada mitra yang menunjukkan ekuitas negatif. Pada saat itu, jumlah yang ditunjukkan untuk mitra dengan saldo ekuitas akan sama dengan kas yang tersedia untuk distribusi. Alokasi dilanjutkan hingga ekuitas NAN menunjukkan saldo $70.000 dan ekuitas BAS dan MAX adalah 0. Dengan demikian, $70.000 dapat didistribusikan dengan aman kepada NAN, tetapi
tidak ada yang dapat didistribusikan dengan aman kepada bus ataupun max. Lalu jadwal pembayaran aman tidak akan mempengaruhi saldo akun atau laporan likuidasi kemitraan. Kas aktual yang didistribusikan pada NaN dicatat dengan cara biasa dengan saldo pinjaman NaN dikurangi menjadi 0 sebelum akun modalnya dikurangi. Setelah entry dicatat, saldo akun kemitraan BAS, MAX, dan NaN itu menjadi $180.000. Selanjutnya yaitu distribusi lanjutan memerlukan persetujuan mitra. Diasumsikan bahwa VEX, U, dan ZEP adalah mitra yang berbagi keuntungan dan kerugian secara merata dan bahkan kemitraan sedang dalam proses likuidasi dengan saldo akun sebagai berikut setelah semua kewajiban non-mitra telah dibayarkan. Debit dan kreditnya sebesar $85.000. Jika uang tunai yang tersedia akan didistribusikan $10.000 kepada U dan $20.000 kepada ZEP. Jadi perhitungannya itu sebagai berikut. Bahwa partner equitiesnya itu VEX $5.000, U sebesar $30.000 dan ZEP sebesar $40.000. Possible loss on non-cash assetnya itu equipment. Possible losses-nya sebesar $45.000. VEX dikurangi $15.000 menjadi $10.000. U dikurangi $15.000 menjadi $15.000. ZEP dikurangi $15.000 menjadi $25.000. Possible loss on VEX debit balance share 50-50. VEX sebesar $10.000. U dikurangi $5.000 dan ZEP juga dikurangi $5.000. Jadi shift paymentnya itu VEX 0, U sebesar $10.000 dan ZEP sebesar $20.000. VEX mungkin keberatan dengan pembagian langsung uang tunai sebesar $30.000 kepada U dan ZEP karena pinjamannya itu sebesar $15.000 kepada kemitraan memiliki prioritas likuidasi yang lebih tinggi daripada saldo modal U dan ZEP. Keberatan ini berarti para mitra tidak menyetujui pembagian uang tunai di muka. Dan oleh karena itu, semua pembagian kepada mitra ditunda hingga semua aset dikonversi menjadi uang tunai dan penyelesaian akhir dapat dilakukan. Selanjutnya, kita akan membahas ilustrasi likuidasi angsuran. Di sini ada contoh soal di mana partnership atau persekutuan debt, CAN, dan REN itu akan dilikuidasi setelah 31 Desember 2016. Semua kas yang tersedia kecuali saldo kontingensi sebesar $20.000 akan didistribusikan pada akhir tiap bulan hingga likuidasi selesai. Keuntungan dan kerugiannya dibagi masing-masing sebesar 50% untuk debt, 30% untuk CAN, dan 20% untuk REN. Kemudian di sini ada peristiwa likuidasi. Yang pertama, pada Januari 2017, pinjaman kepada REN dikurangkan dari saldo modalnya. Goodwill dihapuskan sebesar $200.000 itu ditagihkan. Kemudian barang inventaris senilai $160.000 dijual seharga $200.000. Liabilitas non pemilik diselesaikan pada nilai tercatat dan kas didistribusikan. Lalu peristiwa likuidasi yang kedua pada bulan Februari 2017, pencatatan dengan nilai buku sebesar $80.000 dijual seharga $60.000. Item persediaan yang tersedia dijual seharga $180.000. Biaya likuidasi sebesar $4.000 dibayarkan. Liabilitas sebesar $8.000 ditemukan dan dibayarkan, serta kas itu didistribusikan. Lalu pada Maret 2017, tanah dijual seharga $150.000, biaya likuidasi sebesar $5.000 dibayarkan, dan uang tunai didistribusikan. Lalu yang keempat ada April 2017, peralatan yang tersisa dijual seharga $150.000, sisa piutang dihapuskan, dan semua uang tunai yang ada didistribusikan dalam likuidasi akhir kemitraan.
Di sini ada neraca dari partnership debt, Ken, dan Ren, di mana asetnya senilai 1.400 dan liabilitas kapital ada 1.400. Di sini untuk modal dari debt itu 50% sebanyak 340, Ken 30% 340, dan Ren kapital 20% 200. Di sini kita masuk ke peristiwa likuidasi pada bulan Januari. Di sini akan menjurnal terlebih dahulu, yang kemudian nanti akan dimasukkan pada Statement of Partnership Liquidation periode 1 Januari ke 1 Februari. Nah, untuk jurnalnya yang di Januari itu ada modal Ren pada utang kepada Ren. Jadi ini partnershipnya itu punya utang ke Ren. Itu jurnalnya untuk mengimbangi pinjaman terhadap modal. Lalu seperti yang di awal tadi di slide pertama yang saya bahas, ada menghapus goodwill, di mana jurnalnya ada debt capital, Ken capital, Ren capital pada goodwill. Totalnya ada 40. Kemudian mencatat penagihan piutang dengan jurnal cash pada piutang sebesar 200. Lalu ada jurnal untuk mencatat penjualan barang inventaris dengan keuntungannya, di mana ada cash sebesar 200 pada inventory, debt capital, Ken capital, dan Ren capital. Totalnya ada 200. Kemudian jurnal untuk mencatat pembagian kewajiban non mitra, jurnalnya ada piutang, kemudian utang pada cash untuk mencatat pembayaran kewajiban non mitra. Lalu selanjutnya jurnal untuk mencatat distribusi uang tunai kepada Ken, jurnalnya ada loan from Ken, Ken capital pada cash. Di sini Ken itu berarti dia berhutang kepada partnership. Lalu ada statement of partnership liquidation, di mana jurnal-jurnal yang kita masukkan tadi, yang kita jurnal itu kita masukkan seperti offset of rent loan 40, kemudian penghapusan goodwill sebesar 40. Lalu di sini ada collection of receivable sebesar 200. Itu tadi untuk mencatat penagihan piutang. Kemudian ada penjualan inventory sebesar 160. Nah, ini dibagi sesuai proporsi dari kepemilikannya sebesar masing-masing. Ada 20, 12, 8 itu untuk right of goodwill. Lalu ada sale of inventory juga dibagi sesuai kepemilikannya, ada 50% untuk debt, 30% untuk Ken, dan 20% untuk Ren. Sehingga mendapatkan hasil predistribusi balance 31 Januari 640 untuk cash, non cash asset 720, priority liabilities 500, 50% debt capital 340, Ken loan 20, kemudian Ken capital totalnya 340, dan Ren capital 160. Nah, kemudian di sini juga dimasukkan untuk cash untuk mencatat pembayaran non mitra, dinamakan kreditor sebesar 500. Itu kemudian ada Ken 120, itu cash yang dicatat dari hasil distribusi uang kepada Ken, sehingga mendapatkan balance 1 Februari sebesar 20 untuk cash, non cashnya 720, priority liabilities 0, debt capital 340, Ken loan 0, Ken capital 240, dan Ren capital 160. Di sini juga ada save payment. Save payment ini digunakan biaya yang digunakan untuk menyisihkan uang ketika perusahaan ini mau menjual asetnya. Misalnya itu disisihkan untuk biaya notaris dan lain-lainnya. Di sini ada partnership equity Januari 2017.
Nah, ini nominalnya 340, 360 dan 160 itu dari yang di atas statement of partnership liquidation. Lalu possible loss on non-cash asset ada 720, itu dari non-cash asset yang di statement of partnership, kemudian dibagi sesuai proporsinya. Debt itu 50, gain itu 30%, dan rent itu 20%. Lalu ada possible loss on contingency cash withheld 20, itu juga dibagi 50% untuk debt, 30% gain, 20% rent. Kemudian possible cash from debt debit balance allocation 60 banding 40. Nah, di sini untuk nominalnya debt itu ada 30, gain itu mengurangi sehingga 18 nilainya, dan untuk rent itu 20, sehingga untuk safe payment yang dimiliki oleh debt itu 0, rent itu 0, dan gain itu 120. Selanjutnya kita akan masuk ke peristiwa likuidasi di bulan Februari. Di sini entry dalam laporan likuidasi untuk periode 1 Januari 2017 hingga 1 Maret 2017 menunjukkan perhitungan jumlah kas yang didistribusikan kepada para mitra pada 28 Februari 2017. Semua mitra dimasukkan dalam distribusi pada tanggal 28 Februari, sehingga semua distribusi di masa mendatang itu akan berada di rasio bagi hasil dan rugi, dengan ketentuan bahwa likuidasi berjalan sesuai rencana. Lalu rencana distribusi dapat terganggu oleh peristiwa seperti distribusi non-aset kepada mitra tertentu. Di sini kita lihat untuk jurnalnya, untuk mencatat penjualan dari peralatan sebesar 20.000 itu adalah kerugiannya. Jadi jurnalnya ada cash pada debt capital, gain capital, rent capital, dan untuk di kreditnya ada equipment sebesar 80 totalnya. Lalu untuk mencatat penjualan inventory persediaan, jurnalnya ada ini pada kerugian $60.000. Jurnalnya ada 180 untuk cash, debt capital 30, gain capital 18, rent capital 12, pada inventory sebesar 240. Lalu untuk mencatat pembayaran beban likuidasi, jurnalnya itu ada debt capital, gain capital, rent capital pada cash. Lalu di sini ada untuk mencatat identifikasi liabilitas yang di bawah nilai, itu ada debt capital, gain capital, rent capital pada account payable. Lalu ada jurnal untuk mencatat pembayaran dari utang, yaitu account payable pada cash sebesar $8, dan untuk mencatat distribusi kas untuk partner, untuk debt itu 84, gain capital 86,4, rent capital 57,6 pada cash sebesar 228. Lalu di sini ada peristiwa likuidasi di bulan Maret dan April. Likuidasi persekutuan debt gain rent telah mencapai titik di mana saldo modal mitra berada dalam rasio bagi hasil dan rugi relatifnya. Di sini ada entry jurnalnya, di mana ada cash pada debt capital, gain capital, rent capital, dan pada tanah sebesar totalnya itu 150. Itu tadi untuk mencatat penjualan dari tanah sebesar 50.000 pada keuntungan. Lalu di sini ada jurnal untuk mencatat pembayaran beban likuidasi, ada debt capital, gain capital, rent capital pada cash sebesar 5. Lalu untuk mencatat distribusi di bulan Maret pada kas untuk partner, itu ada debt capital, gain capital, rent capital pada cash sebesar $29. Lalu
untuk yang nominalnya si cashnya itu ada 145 totalnya. Lalu di sini ada jurnal untuk mencatat penjualan atas peralatan di mana ada kerugian sebesar 70.000. Jurnalnya ada cash pada debt capital, gain capital pada equipment. Lalu ada jurnal untuk mencatat penghapusan piutang di mana jurnalnya debt capital, gain capital, dan capital pada utang. Lalu ada mencatat distribusi cash pada partner di final liquidation. Itu ada 170 dari debt capital, gain capital, dan capital pada cash. Nah, di sini ada statement of partnership liquidation di mana yang pre-distribution balance Januari 31 640 720 itu dari save payment yang sudah dibahas sebelumnya dan nominal-nominalnya. Kemudian untuk balance yang Februari juga sama, sudah dibahas di slide sebelumnya. Lalu untuk di ending 28 Februari itu kan tadi ada balance 1 Februari 20 untuk cash 720, untuk non cash dan seterusnya yang menyamping. Kemudian ditambahkan dengan ada equipment sale di mana ada mencatat 80 sebagai kerugian. Lalu itu untuk non cash asset di mana kerugiannya itu sebesar 60. Lalu dari penjualan inventory di mana dia itu tadi kan rugi sebesar 180 dan untuk non cash asetnya yang diterima ada 240. Kemudian ada beban likuidasi $4 sehingga untuk di ending balance-nya itu ada 256 cash. Kemudian ada non cash aset 400, priority liability 8. Kemudian untuk debt capitalnya itu 50%. Untuk Ken itu ada di angka 10, 30, 2 dan 4 sesuai dengan kriteria yang ada di akunnya dan tersedia pada jurnal. Kemudian lanjut ke 1 Maretnya di mana itu tadi ada pembayaran ke kreditor sebesar 8. Kemudian untuk partner ada 228 sehingga totalnya untuk cash 20, non cash 400, priority liability 0, debt capital 210, gain capital 126 dan rent capital 84. Selanjutnya, cash distribution plans. Nah, cash distribution plans adalah metode untuk menghitung jumlah pembayaran kas yang aman bagi mitra dalam proses likuidasi suatu persekutuan. Tujuannya mencegah adanya pembayaran berlebih kepada salah satu mitra. Nah, kekurangan metode lama atau safe payment schedule itu tidak efisien karena harus disusun ulang setiap kali ada distribusi dan kurang membantu perencanaan karena mitra tidak bisa memprediksi kapan akan menerima kas. Solusinya yaitu membuat cash distribution plan sejak awal proses likuidasi. Nah, yang pertama, vulnerability ranking. Penyusunan cash distribution plan dilakukan dengan vulnerability ranking, yaitu mengurutkan mitra berdasarkan kerentanannya terhadap kerugian. Nah, perhitungan ini dilakukan dengan equity dibagi profit sharing ratio, yaitu loss absorption potensial. Semakin kecil nilai tersebut, semakin rentan mitra terhadap kerugian. Nah, contohnya ini ada debt equity $340.000 dibagi 0,5, yaitu $680.000. Paling rentan yaitu ranking 1.
Kemudian Ken equity-nya $360.000 dibagi dengan 0,3 yaitu dihasilkan $1.200.000. Ini paling aman yaitu ranking 3. Kemudian Ren equity-nya $160.000 dibagi 0,2 sama dengan $800.000 dan menduduki ranking 2. Artinya dia paling mudah kehilangan ekuitasnya jika terjadi kerugian besar. Kemudian assume loss absorption. Langkah kedua adalah membuat schedule of assume loss absorption, yaitu mengasumsikan kerugian sebesar nilai yang dapat menghapus ekuitas mitra paling rentan. Prosesnya berurutan. Yang pertama, mengurangi ekuitas debt hingga 0, yaitu kerugian $680.000. Kemudian sisa ekuitas dialokasikan ke Ken dan Ren sesuai rasio pembagian laba, yaitu 60/40. Setelah debt dieliminasi, lanjut ke Ren, dan akhirnya tersisa ekuitas Ken sebesar $120.000, yaitu mitra paling kuat. Nah, yang ketiga, cash distribution plan. Setelah pembayaran untuk kreditur prioritas yaitu $500.000 dan pelunasan pinjaman Ken $20.000, distribusi kas dilakukan ke mitra sesuai urutan. Nah, urutan distribusi yang pertama $500.000 untuk kreditur luar, kemudian $20.000 yaitu melunasi pinjaman Ken. Yang ketiga, $100.000 diberikan kepada Ken untuk menyamakan saldo modalnya dengan Ren. Yang keempat, $60.000 dibagi Ken dan Ren dengan rasio 60/40. Kemudian sisa kas dibagi debt Ken Ren sesuai rasio laba rugi, yaitu 50/30/20. Dengan rencana ini, Ken menerima distribusi awal lebih dulu karena ia memiliki pinjaman ke persekutuan sebesar saldo modal yang lebih besar. Yang terakhir yaitu cash distribution schedule. Misalnya tersedia total kas $800.000 dibayarkan dalam 2 tahap. Tahap pertama $550.000, $500.000 untuk kreditur prioritas, $20.000 untuk pinjaman Ken, dan $30.000 untuk modal Ken. Nah, tahap kedua $250.000. Yang pertama $70.000 modal Ken, $60.000 Ken dan Ren, yaitu dengan perbandingan 60/40. Kemudian yang terakhir $120.000 yaitu debt Ken dan Ren, yaitu 50/30/20. Nah, hasil akhir pembagian dari $800.000 ini, debt $142.000, Ken $60.000 modal, ditambah dengan $20.000 pinjaman, ditambah $70.000 dan ditambah $36.000. Jadi totalnya $186.000 dan Ren sejumlah $48.000. Dalam likuidasi persekutuan, aset yang tersedia didistribusikan dengan urutan membayar kreditur luar serta jumlah yang terutang kepada mitra selain modal dan laba. Kemudian membayar jumlah yang terutang kepada mitra untuk modal dan laba setelah likuidasi. Insolvent partnership terjadi bila kewajiban persekutuan melebihi nilai wajar asetnya. Jika aset kas dari likuidasi tidak cukup, maka kreditur persekutuan dapat menuntut dari aset pribadi mitra yang masih solvent. Mitra wajib menanggung bagiannya atas kewajiban persekutuan sesuai proporsi laba rugi. Jika ada mitra yang insolven atau tidak mampu membayar, kewajiban tersebut dibebankan kepada mitra lain yang solven secara proporsional. Nah, mitra yang membayar kewajiban lebih besar daripada porsi yang seharusnya berhak menagih dari mitra lain yang memiliki saldo modal debit. Contohnya di sini ada mitra berbagi laba secara sama yaitu 1/3. Setelah konversi aset dan pembayaran kas kepada kreditur, tersisa saldo liabilitas $90.000, free capital $30.000 kredit, kemudian fab capital $30.000 debit,
Kemudian cut kapital $30.000 debit. Jika semua mitra punya dana pribadi cukup $30.000 masing-masing, mereka menambah modal sehingga kewajiban $90.000 dapat dilunasi penuh. Nah, tidak ada masalah besar karena masing-masing menanggung sesuai porsinya. Jika VAP insolven, aset pribadi hanya $35.000, kreditor bisa menuntut RIK untuk menutupi seluruh defisiensi $90.000 dan RIK akan menanggung lebih banyak dan beraktif dengan saldo modal kredit $35.000, sedangkan VAP akan memiliki saldo modal debit $45.000. Akibatnya, RIK menanggung kerugian tambahan karena insolvensi VAP. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.